Pertamina itu memegang sekitar 92% pasar di Indonesia. Jadi sudah bisa dibilang monopoli. Ya. Nah, adanya kompetisi itu bagus. Kompetisi itu penting. Siapa yang diuntungkan kompetisi adalah buyer. Betul. Masyarakat banyak. Karena dengan kompetisi muncullah inovasi. Dengan kompetisi muncullah persaingan harga. Dengan kompetisi jadi efisiensi, dengan kompetisi muncullah servis-servis yang perbaikan. Kita harap dari pemerintah adalah yuk kita kolaborasi, jangan sampai pemerintah membuat sebuah kebijakan, sebuah peraturan tanpa berkonsultasi dengan pelaku industri itu. Jadi jangan sampai nanti ya ada kasus-kasus seperti kayak BBM, kayak kemarin LPG, terus kemarin masalah isu etanol juga dan lain sebagainya. Jangan sampai dirubah-rubah terus lagi gitu loh. Jangan test the waternya itu nanti sebelum kebijakannya keluar harusnya. Pengaruhnya sangat sensitif juga kepada iklim investasi. Ya, karena investor ini selalu ngelihat kondisinya seperti apa, selalu bertanya yang sudah investasi di situ kayak gimana. Nah, mereka tuh nggak terlalu fokus ke indeks-indeks yang indeks apa dan lain sebagainya. Dia fokus ke real di lapangannya seperti apa. Nah, kalau produksi kita turun, kapasitas nasional kita nggak naik-naik, ujung-ujungnya yang kita bertumpu adalah diimpor kan. Permintaan migas itu akan tetap naik sampai 2050. Wow. Jadi migas ini tidak bisa dibilang sebagai industri sunset. Iya. Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa kembali dengan saya, Domam Berita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network, juga pemimpin redaksi Warta Kota Network. Kita akan bincang-bincang tentang sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak, atau yang penting bagi masyarakat banyak. Kita akan bincang-bincang tentang migas, minyak, dan gas bumi, dan tentu dengan segala persoalannya, di investasinya, dan di konsumsi di publik. Saya tidak sendirian, saya sudah bersama pakarnya di sini, benar-benar pakar. Beliau kita namai pengamat migas dan juga pemerhati energi, tetapi juga financial advisory di bidang migas, infrastruktur, pokoknya finansial untuk investasi beliau ahli lah. Beliau adalah Mas Mose Rizal, juga beliau di Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas atau Aspermigas Indonesia yang demisioner, jadi pengurus lalu dan sebentar akan masuk ke pengurus baru. Apa kabar Mas Mose? Baik sekali Bang Domu, terima kasih nih sudah diundang. Terima kasih kehadirannya ke studio kami di Palmerah, Mas Mose. Mas Mose, sebelum kita nanti ke hal-hal yang berat, sedikit dong diceritakan ya kan. Terus terang yang akrab di telinga saya adalah misalnya Hiswana Migas, SKK Migas gitu. Aspermigas ini termasuk baru karena memang baru terbentuk 2006 ya. Dan saya saat itu sudah di kantor, jadi nggak ngeliputan di lapangan lagi. Siap. Boleh Mas cerita sedikit apa sih Aspermigas? Ya, jadi memang Aspermigas ini didirikan secara resmi itu 2006. Memang waktu itu anggotanya adalah para perusahaan-perusahaan TAC. TAC itu adalah perusahaan yang berkontrak dengan Pertamina untuk mengelola lapangan-lapangan Pertamina. Jadi kalau sekarang itu udah nggak ada lagi TAC, tapi sekarang lebih ke KSO, udah berubah tipe kontraknya. Jadi memang dimulai dari situ dan akhirnya terakhir kita mulai bangkit lagi sejak kepemimpinan Pak John S. Karamoy, yaitu salah satu pendiri dari Medco. Beliau. Nah, mulai bangkit lagi dan kita mulai lebih aktif lagi untuk menjangkau para pakar dan juga perusahaan-perusahaan migas. Jadi Aspermigas ini lebih ke nggak cuma hulu, tapi hulu sampai ke hilir.
Oke. Ya, dan nggak cuma perusahaan-perusahaan yang mempunyai lapangan, tapi juga perusahaan-perusahaan penunjang. Berarti Jadi mulai dari benar-benar penambangan di hulu sampai yes, distribusi betul sekali. transporter di Yes. ke SPBU. Jadi midstreamnya yaitu logistiknya dan juga downstreamnya kayak misalkan kilang ya. Dan itu kita rangkul semua. Jadi memang lebih luas cakupannya. Hanya memang kita fokus ke perusahaan-perusahaan Indonesia. Perusahaan lokal domestik Indonesia. Beda dengan misalkan kalau kita bicara IPA itu fokus hanya ke hulu dan itu mayoritas 95% itu perusahaan asing semua. Jadi yang kita perjuangkan adalah kepentingan-kepentingan nasional kita. Memang bukan berarti perusahaan-perusahaan nasional kita tidak bisa bekerja sama sama perusahaan asing, khususnya untuk masalah investasi dan sebagainya. Cuma yang berperan adalah perusahaan nasional ini. Makanya dari visi misi kita adalah bagaimana kita istilahnya mengangkat kembali perusahaan nasional ini harus mempunyai peran lebih dibandingkan perusahaan asing di industri migas ini. Jadi itu tujuan dari Aspermigas untuk kita bisa bangkit kembali berperan di industri migas secara major ya, dan juga bagaimana meningkatkan kapasitas nasional kita sendiri juga. Jadi Mas masih boleh saya simpulkan bahwa Aspermigas ini ada di hulu di penambangan, ada juga di pengurusan kilang segala macam, dan ada di transporter untuk migas ya. Jadi komplit semua ya. Betul. Dan ini perusahaan-perusahaan domestik dalam negeri. Yes, betul. Ada berapakah anggotanya di seluruh Indonesia barangkali? Kalau kita dari sisi perusahaan sekitar 30-an, 30 lebih perusahaan. Terus dari sisi pakar individu itu sekitar 50-an. Pakar individu. Jadi keanggotaan kita tidak hanya perusahaan tapi juga ada individu juga. Apalagi yang sudah pakar itu biasanya udah kita butuh lah masukan-masukan mereka kan. Karena otak mereka itulah yang bisa membangkitkan industri ini lagi gitu. Nah, itu yang kita makanya kita juga rangkul pakar-pakar masuk ke Aspermigas untuk bisa kontribusi, memberikan ide, memberikan masukan, dan kita fokuskan untuk gimana kita bisa menjadi partner pemerintah untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan nasional. Jadi nggak cuma hanya kepentingan asing, perusahaan asing, tapi nasional. Nasional itu bukan berarti kita anti asing, tapi bagaimana kita bisa bekerja sama juga dengan investor-investor dari luar. Karena kita nggak usah muluk-muluk lah. Indonesia nih masih butuh investor dari luar. Kita masih butuh know-how, teknologi juga dari luar dan lain sebagainya. Di satu sisi bagaimana kita membangkitkan dan kapasitas nasional itu dari sisi teknologi investasi itu bisa dikembangkan juga dari dalam negeri. Nah itu yang kita fokuskan juga. Mas Moshe tadi sudah disinggung tentang investasi domestik maupun luar negeri ya. Memang PMDN dan PMA itu perlu bersinergi ya. Tadi selain modal, teknologi juga keterampilan juga kan. Mas, soal tambang ini kan ngeri-ngeri sedap. Ya kan? Konon Indonesia karena ini adalah energi yang tidak dapat diperbarui ya kan. Migas ini kan energi dari tahun ke tahun kan menurun katanya nih, bahkan kita sudah nggak layak lagi masuk di anggota OPEC katanya begitu. Sebenarnya gimana sih menurut Aspermigas ini, kandungan migas kita ini memang sudah habis kah atau ada sesuatu yang perlu masih bisa dioptimis? Jadi gini, mungkin yang habis ini yang mudah-mudah. Mudah-mudah. Udah nggak gampang lagi sekarang ya. Situasi kalau udah nggak mudah segampang berarti kosnya juga kecil ya. Resikonya kecil dan lain sebagainya. Sekarang itu sebenarnya di Asia Tenggara kita masih memiliki sumber daya migas yang terbesar. Dan produksi gas kita juga salah satu sebenarnya top 20 lah di dunia juga gitu. Memang minyak kita turun terus. Gitu itu maksud saya. Tolong kita pilah dulu mana yang minyak, mana yang gas ya. Minyak ini kalau kita lihat kebutuhan secara global, ini sebenarnya masih ada demand-nya, masih besar dan naik terus. Jadi tahun 2024, awal 2025 itu IEA, ini kita bicara global dulu ya. IEA itu mengeluarkan laporan bahwa migas ini akan peak
akan mulai Hmm. stagnan itu di 2029. Wow, masih 3 tahun lagi. 3 tahun oke. lagi. Tapi itu kalau nggak salah laporan bulan Maret terakhir masih ngomong seperti itu. Bulan Juli atau Agustus ngomongnya udah beda. Gimana tuh? Gimana tuh? Bedanya drastis. Di mana ternyata permintaan migas itu akan tetap naik sampai 2050. Wow. Wow. Bedanya kenapa? Karena ada satu komponen yang tidak apa istilahnya tidak diambil waktu pada saat laporan yang awal keluar gitu. Apa komponen yang sekarang lagi tren? Data center, AI, itu luar biasa konsumsi energinya. Dan itu yang membuat jadi kalau kita lihat secara global, siapa sih driver pemerintah mana atau negara mana yang sebagai driver dari oil and gas demand? Itu adalah Cina. Oke. Tapi kalau kita lihat memang Cina itu akan peak di 2029-2030. Makanya secara dunia mereka ngikutin. Tapi karena AI sama data center ini lagi booming luar biasa, peaknya itu tertutupi oleh peningkatan demand dari data center AI itu. Nah, kalau kita lihat secara nasional seperti apa? Kita balik aja ke Rouen yang sudah sebenarnya obsolete dan ini lagi mau dirubah. Itu Rouen 2017. Kalau kita lihat Rouen 2017, secara persentase, kalau kita lihat renewable, secara persentase harusnya tahun ini 25%. Memang sekarang udah dirubah. Ya. Saat ini persentase itu kita cuma hanya sekitar 15-16%. Jadi kita nggak nyampe nih targetnya. Nah, tapi kalau kita lihat migasnya, di Rouen 2017 sampai 2050 permintaan itu masih naik. Oke. Yang selalu publik itu lihat itu hanya persentasenya. Persentasenya kayaknya mengecil terus nih, gitu. Tapi kalau kita lihat dari volumenya, permintaan itu naik terus. Jadi migas ini tidak bisa dibilang sebagai industri sunset. Iya. Gitu. Jadi dari sisi global naik terus, dari sisi lokal secara nasional itu juga akan naik gitu. Apalagi sekarang target energi bersih tidak tercapai. Dia sebagai energi pengganti. Sebagai pengganti. Nah, itu berarti kan permintaan migasnya ini akan terus berkembang. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena demand ini melebihi dari proses transisi permintaannya. Kenapa demand kita tinggi banget ya? Karena pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan populasi, kita di atas 4%, ekonomi kita di atas 5%, ya apalagi Pak Prabowo menargetkan 8%, ya. Itu luar biasa, energi yang dibutuhkan itu luar biasa, dan satu-satunya energi yang paling mudah dan bisa kita jangkau adalah ya energi fosil. Salah satunya yang paling migas, kayak gitu. Makanya dari sisi permintaan itu kita sebenarnya migas ini bukan sebagai industri yang sunset, dia sangat-sangat dibutuhkan dan sangat krusial untuk pertumbuhan ekonomi kita, kesejahteraan Indonesia. Makanya kalau kita bicara energi, itu negara itu selalu bicara yang namanya trilema. Apa itu? Trilema itu satu adalah energy security. Kedua, ketahanan energi ya. Energi. Kedua adalah energy affordability. Baru ketiga transisi. Nah, urutannya ini itu matters. Jadi nggak bisa transisi dulu baru security, nggak bisa. Selalu security nomor 1. Affordability nomor 2. Security apa? Semua orang bisa akses energi. Affordability semua orang bisa beli energi. Ya, harga terjangkau. Iya, harga terjangkau. Karena kalau enggak gimana industri nggak akan bisa maju, karena nggak mampu beli energinya. Penduduk juga kita kan kapabilitas daya beli kita kan juga nggak setinggi di Eropa gitu kan. Gitu. Nah itu yang kita harus disecure oleh negara. Itu tanggung jawab negara itu. Baru kita ngomongin transisi. Transisi itu termasuk ke listrik? Atau transisi itu masuknya energi bersih. Saya bilangnya energi bersih. Energi bersih. Mau itu dari misalkan mobil dari ICE car ke EV, mau itu misalkan
pembangkit listrik tenaga Mhm. tenaga surya atau tenaga nuklir dan lain sebagainya. Itu semua Mhm. adalah proses transisi. Oke. Jadi itu hal yang penting. Jadi dua ini yang pertama itu harus di-secure Mhm. gitu. Mhm. Karena kalau enggak itu dampaknya luar biasa. Mhm. Nah, kita lihat negara-negara barat itu lagi kewalahan, terus terang aja. Ya, kalau kita mau ngomongin itu, kalau Iya, iya, iya. bisa ke sana bisa, atau kita ngomongin Eropa nih, Eropa lagi lagi Iya, kewalahan. iya, iya, Ya. terlihat waktu eh, Rusia menahan sedikit saja, Ya. Perancis, Inggris kan bergolak tuh, langsung Jerman yang lagi Jerman parah. juga ya. Jerman itu Iya, udah iya. tahun ini udah tahun keempat dia resesi. Iya, Ya, orang nggak paham kalau seolah-olah kayak mereka tuh resesi. iya, iya, iya. Pertumbuhan ekonomi itu minus. Iya. Dan pertumbuhan industrinya juga minus. Oke. Iya. Jadi Menarik pabriknya ini. tutup. Menarik Itu ini. bisa kita bahas lagi, itu bisa Energi, dalam ini lagi. bisa Itu. bisa topik nanti Dan kita itu bahas. salah satu dampaknya energi. Memang karena perang Ukraina. Mhm. Ya, dan tapi ada satu lagi yang menjadi penentu juga, karena mereka phase out nuklir. Oke, iya. Nah, itu kalau mau bisa ke sana, Iya, iya, iya. monggo. Panjang lagi tuh. Panjang lagi. Kita Ini dulu. agak mikro dulu. Iya, mikro dulu. Mas Mose tadi kan sudah disebut gambarannya. Lalu daily activity Asper Migas ini berhubungan dengan siapa? Misalnya stakeholdernya Pertamina kah? Menteri SDM kah? Atau adakah di daerah seperti apa? Ya jelas memang jelas Kementerian SDM itu sebagai partner dekat kita ya, SKK Migas, Dirjen Migas ya, dan kementerian itu sendiri juga. Juga ya perusahaan-perusahaan lokal, BUMD ya, BUMD kita dekat karena anggota kita juga ada BUMD juga yang punya lapangan dan juga punya bisnis di sektor migas gitu. Jadi itu semua stakeholder kita. Pertamina pun iya, karena ya kita juga anggota-anggota kita juga kerja sama Pertamina atau mensuplai sebagai vendor ya Pertamina ataupun juga memang berpartner seperti Pertamina seperti salah satunya perusahaan kami gitu. Jadi itu semua adalah stakeholder kita. Jadi yang kita lihat, yang kita pandang adalah bagaimana kita membangkitkan industri ini, gitu kan, dengan kita membangkitkan stakeholder ini, terutama stakeholder yang lokal, yang Indonesia, yang domestik. Nah, itu gimana biar mereka itu bisa tumbuh dan bisa. Makanya salah satu misalkan dulu pernah kita ditanya insentif apa sih? Saya bilang kalau kita bicara insentif jangan K3S-nya aja dong yang dikasih insentif. Nah, coba kalau perusahaan-perusahaan penunjangnya juga dikasih insentif, gitu. Dan itu kemungkinan akan berdampaknya lebih besar ke sektor domestik kita dibandingkan kalau perlu K3S-nya. Jadi itu yang harusnya pemerintah juga bisa misalkan push ya, dorong bagaimana memberikan insentif nggak cuma ke yang punya lapangan, tapi juga yang perusahaan penunjangnya. Karena yang ngerjain si lapangan ini kayak ngebor, kayak yang survei dan segala ini kan perusahaan penunjang. Dan itu enggak satu perusahaan ya? Bukan. Jadi misalkan kayak pengeboran, mereka akan hire perusahaan service company untuk ngebor misalkan. Untuk misalkan seismik, ya perusahaan service company yang di seismik. Terus vendor-vendor segala. Dan semua perusahaan penunjang ini mayoritasnya kan lokal. Sedangkan kalau yang punya lapangan mayoritasnya asing gitu kan. Jadi pemerintah harus bisa balance itu. Bagaimana bagaimana perusahaan penunjang ini juga bisa dikasih insentif juga, kasih dukungan, mungkin permodalan yang lebih mudah, lebih istilahnya interestnya nggak terlalu tinggi dan lain sebagainya. Nah itu yang harusnya didorong. Nah bagaimana pemerintah juga bisa mengembangkan teknologi-teknologi di dalam negeri juga. Mungkin peran BRIN harus juga bisa lebih aktif nih, ya untuk bisa cari mengembangkan teknologi migas. Badan riset dan inovasi riset dan inovasi. Migas ya kita lihat Pertamina cukup aktif ya dari sisi riset juga, tapi butuh support lagi nih. Jadi bisa lebih masif istilahnya. Nah, itu yang penting bagi kemajuan industri ini karena yang tadi saya bilang 2050 ini permintaannya masih naik terus. Jadi terus gimana kalau produksi kita turun, kapasitas nasional kita nggak naik-naik, ujung-ujungnya yang kita
yang kita bertumpu adalah diimpor kan. Iya, iya, Nah iya. itu jangan sampai seperti itu. Iya, Jadi kita harus bisa membalance itu ya. iya, iya. Mas Moshe tadi disebut bahwa puncak itu antara 2029, ada yang menyebut sampai 2050. 2050 itu kan berarti dekat-dekat ya 100 tahun Indonesia lah. Di mana Indonesia menyebut tahun emas kan. Gitu. Yes. Nah, ini menyangkut ketahanan energi. Dan kebetulan sebentar juga gini kan kita di bulan Ramadan sebentar arus mudik gitu. Di beberapa tempat Mas Moshe sering sekali kalau ketahanan itu kan tadi ketersediaan. Selain ketersediaan, harga juga terjangkau gitu. Sering sekali di beberapa daerah, katakanlah di Kaltim. Kaltim yang kita tahu adalah sumber-sumber pengeboran dan juga kilang ya, karena saya pernah dan lama di sana. Itu juga sering kesulitan masyarakat mendapatkan BBM. Kemudian terbaru di Papua. Pertanyaan saya mungkin Mas Moshe tahu persis. Ini kita karena tidak mempunyai ketahanan, maksud saya, pasokan kita tidak cukup atau kendala non-teknis, katakanlah, kendala teknis maupun non-teknis, katakanlah mau berlayar, ombak, hujan gitu. Faktor apa sih? Sekali lagi, ketiadaan pasokan atau faktor lain? Ya. Oke, mungkin ini ya kita juga harus paham lah ke tantangan pemerintah dan tantangan sebuah perusahaan yang menguasai untuk distribusi migas ya, which is Pertamina. Kita harus pahami tantangannya itu luar biasa besarnya. Karena Indonesia ini adalah negara archipelago yang terbesar di dunia. Negara kepulauan ya. Iya kan? Jadi ada air di mana-mana nih. Jadi kalau kita mau bangun pipa tuh nggak semudah itu gitu kan, harus melaluin air, di situ ada kapal, ada macam-macam dan lain sebagainya. Jadi memang tantangannya besar sekali. Nah, itu juga kenapa memang pemerintah harus memfokuskan namanya infrastruktur. Infrastruktur migas ini luar biasa dampaknya. Kalau kita lihat misalkan negara sekecil Jepang aja yang sebenarnya 80% mereka energinya masih energi fosil. Yes. Oh gitu ya? Yes. Mereka tergantungannya apa? Ketergantungannya adalah gas. Gas ya. Kalau kita lihat infrastruktur gasnya, mereka kan pulau juga kan. Itu luar biasa. Dan itu memang menjadi tanggung jawab negara. Jadi mereka nggak nunggu investor tuh bangun pipanya. Oh, negara. Ya, mereka nggak. Kenapa? Karena kalau dia nunggu investor ya, investor kan tahu sendiri. Kalau ekonominya nggak bagus ya, nggak mau gitu kan, kayak gitu kan. Ujung-ujungnya kayak, dan salah contoh konkretnya adalah pipa Cisem. Itu 15 tahun nggak terbangun, baru sekarang akhirnya alhamdulillah terbangun. Untuk satu pipa, dan itu masih di onshore lagi, di darat gitu, belum di offshore gitu kan. Di mana itu? Cisem, yang untuk ke Semarang. Dari gas dari Jawa Timur ke Semarang. Nah, itu 15 tahun nggak terbangun. Kenapa? Karena kita selalu berharap investor. Seharusnya yang membangun itu adalah negara. Contohnya yang konkret bagaimana negara itu memang harus membangun untuk kemajuan ekonomi adalah jalan tol. Kalau kita lihat jalan tol, di Jawa ini jalan tol itu laku untuk investor. Investor mau investasi jalan tol di Jawa. Tapi kalau kita lihat di Sumatera, nggak ada yang mau investasi di situ. Karena trafiknya kecil, keekonomiannya nggak ada. Tapi kan harus dibangun. Betul. Nggak bisa kita stop. Harus ada itu jalan tol itu. Kenapa? Karena biar pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah itu bisa lebih cepat. Betul, kan, gitu. betul. Nah, begitu juga infrastruktur migas. Nggak bisa kita hanya bertumpu kepada investor. Tooling fee untuk pipeline itu jadi nggak ramah untuk buyer. Kenapa? Karena mahal. Karena di-charge-nya mahal untuk gas, untuk minyak dan lain sebagainya. Karena punyanya investor gitu kan. Makanya disitulah harusnya peran negara untuk mengambil peran itu untuk membangun infrastruktur sebanyak-banyaknya. Nah, infrastruktur itulah yang akan mengurangi potensi-potensi tadi kelangkaan BBM, kelangkaan gas dan lain sebagainya, apalagi di daerah-daerah. Memang kalau kita lihat di
Kalimantan kan ada kilang juga, terus ada produksi juga, kok Iya. masih langka. Jangan sampai apa kata orang ayam mati di lumbung padi gitu ya. Iya, gitu loh. Iya. Padahal di situ kan produsen migas terbesar juga kita kan di Kalimantan. Loh, kok kenapa selalu mati lampu? Ya itu masalah infrastruktur. Produksinya ada, tapi jalur infrastrukturnya kemana? Ke Jawa, karena Jawa kan memang potensinya paling besar untuk demand-nya paling besar gitu kan. Jadi kayak BBM yang di Balikpapan itu fokusnya ke Jawa, mereka sudah ada kontrak untuk Jawa, ya, supply ke lokalnya jadi berkurang. Nah itu harus dibalance. Ya. Iya. Jadi pembangunan infrastruktur tuh nggak cuma hanya dari sisi logistiknya aja, tadi pipelines, misalkan gas, kita ngomongin LNG terminal, ya, regasification dan lain sebagainya. Tapi juga misalkan kayak kilang-kilang. Kilang saya anggap itu sebuah infrastruktur yang juga cukup istilahnya penting. Ya, apalagi untuk daerah. Karena konsumsi BBM, konsumsi itu kan naik terus nih. Gitu. Nah, itu butuh daripada kita misal satu yang besar, mungkin bisa juga kilang-kilang mini gitu. Nah, makanya kita support sekali keputusan dan kebijakan pemerintah untuk membangun kilang-kilang di daerah-daerah. Kilang mini. Ya, kita support. Nah, bagaimana caranya itu kita harus diskusikan dengan pemerintah, karena nggak mudah itu. Ya, dari sisi keekonomian, investasi dan lain sebagainya. Tapi kita support full. Kita juga support misalkan kebijakan Pak Menteri bilang, oh kita mau stop impor diesel. Ya kalau bisa luar biasa itu. Nah, salah satunya caranya seperti apa? Nah, ini yang kita pertanyakan. Caranya seperti apa, Pak? Kita mau nyetop diesel nih, gitu kan. Kalau kita bangun kilang minyak sebanyak-banyaknya di Indonesia, karena kita butuh. Ya. Kalau memang ada yang bilang, oke, kita kombinasi sekarang jadi B40, B50, tapi itu kan nggak bisa semudah itu satu, terus ada limitasinya. Kenapa? Karena banyak masalah juga. Banyak masalah dari sisi penggunanya dan lain sebagainya. Jadi harus dilihat nih kebijakannya bagus apa enggak. Terus juga masalah lahan, deforestasi dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita harus pertimbangkan juga. Iya. Gitu. Ya, Gitu sih. sekali lagi migas ini karena menguasai hajat hidup orang banyak, jadi sensitif. Mas Mose, kalau tadi di beberapa daerah dan memang di Jawa juga sudah ada perusahaan selain Pertamina yang membuka SPBU. Ya. Artinya bisa diakses orang tidak Pertamina tidak lagi pemain tunggal gitu ya. Ya. Seperti ada AKR kalau nggak salah, lalu ada dari luar negeri juga gitu ya. Nah, apakah seperti ini teman-teman Aspermigas akan mendorong, mungkin juga dari anggota Aspermigas akan makin banyak ke sana? Menurut saya adalah berikan persaingan pasar yang terbuka. Yes, saya setuju. Jadi persaingan ini selalu kemarin kan ada isu mengenai BBM tuh ya, masalah impor BBM yang sangat-sangat heboh ya untuk swasta, SPBU swasta. Saya bilang kompetisi itu penting. Siapa yang diuntungkan kompetisi adalah buyer. Betul. Masyarakat banyak. Karena dengan kompetisi muncullah inovasi. Dengan kompetisi muncullah persaingan harga. Dengan kompetisi jadi efisiensi. Dengan kompetisi muncullah servis-servis yang perbaikan servis dan lain sebagainya. Jadi yang diuntungkan itu masyarakat. Jadi sedangkan kalau kita lihat dari sisi BBM, suplai BBM, Pertamina itu memegang sekitar 92% pasar di Indonesia. Jadi sudah bisa dibilang monopoli. Ya. Nah, adanya kompetisi itu bagus. Setidaknya bukan untuk menekan Pertamina, tapi untuk membangkit. Toh juga kan permintaannya naik terus. Jadi bukan berarti kalau misalkan kompetisi tumbuh, Pertamina turun. Enggak. Sama-sama bisa tumbuh bareng-bareng karena permintaannya besar. Karena permintaan masih naik. Masih naik terus, setiap tahun tetap naik gitu. Tapi jangan sampai Kementerian SDM justru membuat kebijakan yang
menekan kompetisi ini gitu. Nah itu yang kita sayangkan dan jangan sampai terjadi lagi yang seperti kemarin. Gitu. Ketika terjadi kasus di Pertamina yang Ya. konon menjual harga Pertamax tetapi kualitas rendah, oktan rendah, lalu beralihlah konsumen ke SPBU asing Ya. atau yang lain lah non Pertamina gitu ya. Nah belakangan pasokan di mereka diperkecil oleh Pertamina ataukah oleh pemerintah? Menurut Mas Mosi apa sih yang terjadi? Mestinya apakah harus perlu intervensi begitu? Artinya kan masyarakat bebas dong membeli mestinya gitu. Ya, betul. Jadi kebebasan itu harus tetap dijaga oleh pemerintah. Karena kebebasan itu yang membuat adanya kompetisi yang sehat. Oke. Itu penting, kompetisi yang sehat. Nah, memang kemarin ada shifting preferensi dari konsumen. Itu dikarenakan ya kemarin ada masalah dengan Patraniaga kan, Pertamina, terus ada isu-isu oplosan yang kalau saya bilang itu sebenarnya bukan oplosan, memang kalau bensin itu kan ada blending gitu kan. Jadi itu sebenarnya istilah yang common bagi kita orang migas, itu bukan sesuatu yang negatif sebenarnya. Tapi kan karena isu itu disebut oleh kejaksaan ada oplosan, jadi kesannya negatif. Jadi sebenarnya ini buat kepentingan Pertamina juga ya. Saya bukannya biar Pertamina juga jangan konsumen juga menangkap negatif terhadap Pertamina. Nah, adanya shifting itu harusnya dan ternyata setelah bulan Mei, bulan Juni itu SPBU swasta sudah meminta pertambahan kuota sebenarnya. Jadi bukannya mendadak. Dan mereka kan nggak bisa memprediksi juga adanya shifting seperti itu. Mana tahu Patraniaga ada masalah gitu kan. Kan nggak bisa ngelihat ke depan juga. Ternyata ada. Nah, harusnya pemerintah itu lebih bisa bijaksana dan fleksibel mengatur. Dan kalau kita lihat ternyata secara nasional kuotanya itu nggak meningkat. Cuma hanya shifting aja. Dan kita lihat waktu itu juga saya sempat diundang oleh Kompas TV berapa kali ya. Kita bahas, situ juga ada pakarnya, di situ juga ada data-datanya ditampilkan bahwa ternyata Pertamina ini masih banyak kuota yang tersisa. Dan kemungkinan besar tidak habis sampai akhir tahun. Dan itu sebenarnya bisa di-shift. SPBU kenapa malah dipaksa untuk beli dari Pertamina? Akhirnya apa kan? Konsekuensinya luar biasa. Dan yang kita kurang pahami itu ada konsekuensi di mata investor. Investor tuh akan merhatikan, loh, kok pemerintahnya bisa seperti itu ya, gitu kan? Ini kan hal yang sebenarnya hal yang mudah, kenapa jadi sulit? Nah, itu kan jadi sentimen investor jadi nggak bagus. Jadi nah, negatif, ini sangat disayangkan. Nah, itu seharusnya dihindari lagi hal-hal seperti itu, gitu. Nah, itu yang saya sarankan ke pemerintah, pemerintah harus bisa lebih fleksibel, lebih bijak, melihat kondisi situasi industri, ya jangan salahkan juga ke swasta. Aku swasta nggak cepat memprediksi, ya gimana dia bisa prediksi Patraniaga ada masalah gitu kan, ya logika aja gitu. Betul. Nah, hal seperti itu. Nah, itu yang saya sarankan ke pemerintah untuk ke depannya. Baik. Setelah kita bicara tentang konsumen, Mas, ini sedikit lagi soal peran Aspermigas terhadap pemerintah. Pemerintah kan berusaha antara lain Menteri SDM atau Kementerian SDM meningkatkan volume minyak kita lah untuk eksplor, produksi menjadi sekitar 1 juta barrel per day. Sekali lagi ini sesuatu yang mungkin atau sudah enggak sih? Dan apa peran Aspermigas? Kalau kita bilangnya, ya ini opini saya pribadi ya. Kalau saya bilangnya sih harus mungkin. Oh, masih mungkin ya? Harus mungkin, karena permintaan kita naik terus kan. Jadi harus. Ya. Cuma kapannya? 1 juta barrel itu memang harus dicapai. Tapi kapannya? Kenapa? Karena permintaan kita naik terus kok sampai 2050. Karena kalau enggak ya kita akan terus ketergantungan akan impor gitu kan. Jadi memang harus tercapai, tapi kapannya itu? Kapan dan bagaimana? Kapannya dan bagaimana gitu kan. Nah, kapan dan bagaimananya ini yang sebenarnya nggak semudah itu. Iya kan? Kalau kita bisa aja tulis, oh ya tahun segini
1 juta barel, iya, Iya. tapi caranya gimana nih, gitu kan? Apalagi tadi Jadi, yang mudah-mudah sudah habis. sudah Tinggal yang habis, sulit. yang sudah susah, ya kan? Dan kita satu lagi yang jadi kekhawatiran adalah kita ini berkompetisi dengan negara lain. Ya, dengan adanya isu transisi energi, ya, bukan isu, maksudnya transisi energi secara global, dan juga investasi di data center AI yang sekarang lagi marak. Jadi tahun 2000, kalau nggak salah 2024 itu investasi global di migas itu sudah dilampaui oleh investasi di energi bersih. Ya. Nah, sekarang tahun 2026 investasi migas ini akan terlampaui oleh investasi di data center dan AI. Jadi istilahnya migas ini walaupun masih dibutuhkan terus, bukan lagi primadona dari sisi investasi. Dan kita di sekeliling kita, ya negara-negara tetangga itu mereka juga cari investor. Investor di migas juga. Apa cuma hanya kita yang kasih insentif? Enggak, mereka kasih insentif. Mereka juga kasih kemudahan, gitu. Jadi persaingan ini makin lama makin ketat. Nah, jadi caranya gimana ya? Kita harus selalu benchmarking. Makanya saya sarankan ke pemerintah adalah harus terus benchmarking terhadap negara-negara kompetitor kita. Ya, gimana mereka ngelakuin apa yang mereka kasih, kita harus kasih lebih lagi nih, gitu. Jadi lebih menarik. Jadi daripada ke sana, mendingan ke Indonesia. Karena dari sisi potensi Indonesia paling besar di Asia Tenggara. Nah, itu satu. Untuk apa investasi ini? Adalah untuk hal-hal yang lebih beresiko. Karena untuk meningkatkan produksi ada 2 hal. Satu, existing produksi kita tingkatkan. Nah, untuk meningkatkannya kayak gimana? Nggak bisa dengan hal yang sama. Harus ada teknologi baru, harus implementasi, kayak ada enhanced oil recovery dan lain sebagainya. Dan itu butuh investasi tambahan. Itu juga ada resiko juga tambahan. Ya. Nah, itu juga harus digencarkan. Nah, kalau iklim investasinya nggak bagus, ini nggak akan maju-maju. Nah, di satu sisi juga adalah dari sisi blok-blok baru. Nah, blok-blok baru memang sekarang pemerintah katanya ada 75 lapangan mau lagi ditawarkan. Saya bilang, daripada semasif itu, lebih baik kita kerucutkan, tapi matangkan setiap blok ini, matangkan untuk bisa lebih menarik bagi investor. Caranya gimana? Salah satunya adalah dengan memperkaya data. Karena adanya makin banyak data, makin mengurangi resiko bagi investor. Nah, kunci dari kita menggait investor itu adalah resiko. Ya, resiko hukum, kepastian hukum kita seperti apa, resiko tadi datanya lengkap apa enggak, resiko politik kita seperti apa, resiko currency kita seperti apa, resiko di lapangan, masalah sosial, environment dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana pemerintah ini bisa menekan semua resiko itu. Makin resikonya turun dengan misalkan izinnya dipermudah dan lain sebagainya. Izin dan biaya izin. Dan biaya izinnya. Dan itu kalau kita lihat, ini juga ini unik yang mungkin publik belum tahu ya. Kalau kita lihat di K3S, K3S itu singkatan dari kontraktor, kontrak kerjasama. Berarti mereka kontraktor dong. Nah, kalau misalkan Bang Domo nih lagi mau bangun rumah, ya mau bangun rumah, kan nggak ada keahlian dong bangun rumah kan, kita kan orang media gitu kan. Ya pasti sewa kontraktor dong. Yang bertanggung jawab membebaskan lahannya siapa? Bang Domo. Ya. Yang bertanggung jawab untuk ngurusin izinnya siapa? Saya. Bang Domo. Nah, kalau di migas siapa pemiliknya? Ownernya siapa? Pemerintah. Oh, berarti semua harus aset itu pemerintah aja. Berarti pemerintah harusnya ngurusin izinnya sendiri. Pemerintah harusnya bebasin lahan buat si kontraktor. Iya. Dan itu pernah terjadi. Dulu itu pernah seperti itu. Dulu itu nggak ada SKK migas, adanya Pertamina. Semua investor itu harus kerjasama sama Pertamina. Siapa yang bebasin lahan, siapa yang ngurusin izinnya? Pertamina. Menarik. Kontraktor hanya fokus ke hal-hal teknis pengerjaan ya. Karena memang mereka itu expertnya di situ. Iya. Dia bukan expert untuk ngurusin izin kan? Dia kan bukan expert untuk ngurusin pembebasan lahan. Orang dia dari luar gitu kan. Nah, ya itu yang harusnya
di shift ya, saya harap dengan sebenarnya sekarang ini dengan undang-undang memang itu tanggung jawab pemerintah, tapi diserahkan ke, ke kontraktor untuk suruh ngurusin, disuruh bebasin dan lain sebagainya. Nah ini saya bilang harus di shift kembali seperti itu, dan itu adalah insentif non fiskal yang saya bilang cukup efektif. Oke. Itu sih. Mas Bose, satu lagi. Yes. Ini panjang kita. Tadi kita berbicara tentang ke energi alternatif ya, atau transisi. Di situ ada tadi energi bersih lah ya. Tapi ada juga biodiesel, ada juga waste to energy atau sampah menjadi energi itu. Seberapa besar kontribusi ini terhadap fosil lah, untuk menggantikan fosil, dan seberapa siap kita, seberapa juga menguntungkan ini untuk dilakukan dibandingkan dengan menggali minyak yang tadi yang sulit-sulit. Iya, memang kalau kita bicara biofuels ya, biofuels yang bisa istilahnya bisa menurunkan karbon emisi ya, dari sisi full supply chain-nya ya, dari scope 1 sampai scope 4-nya itu adalah waste to energy. Jadi kalau kita biofuels yang berasal dari waste itu adalah yang paling bersih dibandingkan biofuel. Nggak ada yang zero karbon tuh nggak ada. Ya, sedangkan kalau yang lain itu ada konsekuensi yang cukup sebenarnya luar biasa yang sekarang lagi diperdebatkan di dunia biofuels, termasuk di Brazil, termasuk juga di Amerika. Ya, mereka produsen biofuel yang terbesar, apalagi sisi etanol ya. Nah, kenapa? Ada isu deforestasi. Hutan. Itu yang sebenarnya kita khawatirkan. Boleh, ini harus again adalah balance. Kita nggak boleh 100% nggak boleh biofuel. Jangan juga, karena potensinya besar. Sawit kita produsen sawit kita juga, industri sawit kita juga terbesar di dunia gitu kan. Itu juga perlu didorong gitu kan. Tapi di satu sisi ada isu deforestasi yang jangan sampai ini menjadi jadi isu ke depan, karena menurut laporan ini laporan dari McKinsey 2014 ya, mengenai yang namanya NBS, Nature Based Solution untuk pengurangan emisi. Di dunia ini cuma hanya 2 negara yang mempunyai kapasitas NBS itu di atas 10 juta metrik ton per tahun. Siapa itu? Brazil, Indonesia. Nah ini jangan sampai hilang, karena ini luar biasa pentingnya bagi dunia dan pentingnya juga bagi Indonesia. Jangan sampai deforestasi kita ini rate-nya tuh meningkat, akhirnya kita nggak hilang potensi itu ya. Jadi sedangkan di satu sisi Indonesia lagi mengejar NDC di 2060 net zero gitu kan. Gimana caranya kalau kita deforestasi kita teruskan, karena itu paru-paru dunia nih. Jadi biodiesel atau biofuels ya, misalkan dengan etanol, biodiesel dengan CPO ya kan. Itu juga jangan sampai terlalu masif dan destruktif akhirnya konsekuensinya. Makanya tetap kita push untuk saya nge-push untuk bagaimana kita harus bangun kilang juga, kilang minyak. Kilang minyak kan ya cuma area kilang itu yang dibutuhkan. Sedangkan kalau misalkan kita bangun kilang untuk produksi etanol, CPO, itu kan nggak cuma hanya kilangnya, tapi perkebunannya juga gitu kan. Jadi itu kan masif sekali gitu loh. Gitu. Dan jangan ini harus diimbangi, nggak bisa cuma kita bertumpu kepada satu solusi itu gitu. Konkretnya jangan perbanyak kebun sawit ya kan. Saya mewakili Mas Bose. Walaupun itu sedang heboh-hebohnya Mas Bose, sebenarnya kita 1 jam lagi pun belum cukup gitu. Betul. Tapi saya kira boleh Mas Bose sampaikan closing statement karena kita sudah 45 menit. Moga Mas. Ya. Jadi yang kita harap dari pemerintah adalah yuk kita kolaborasi. Jangan sampai pemerintah membuat sebuah kebijakan, sebuah peraturan tanpa berkonsultasi dengan pelaku industri, karena itu penting sekali. Jadi menghindari keluarnya kebijakan-kebijakan yang justru akhirnya tidak
bersinergi dengan dan tidak align dengan target dari target dari negara dan target juga dari industri gitu. Jadi jangan sampai nanti ya ada kasus-kasus seperti kayak BBM, kayak kemarin LPG, terus kemarin masalah isu etanol juga dan lain sebagainya. Nah itu jangan sampai ada seperti itu. Jadi saya sarankan adalah yuk duduk bareng konsultasi dengan kami pelaku industri sebaiknya seperti apa. Jadi pemerintah begitu mereka mengeluarkan kebijakan jangan sampai dirubah-rubah terus lagi gitu loh. Jangan ngetes test the waternya itu sebelum kebijakannya keluar harusnya. Karena ada konsekuensi yang mungkin pemerintah belum tahu dan industri tahu gitu kan, pelaku industri tahu dan bisa kita sampaikan dan kita sebelum sebuah kebijakan keluar kita bisa mitigasi dulu. Nah itu sangat-sangat penting. Karena apa? Karena itu pengaruhnya sangat sensitif juga kepada iklim investasi. Ya, karena investornya selalu ngelihat kondisinya seperti apa, selalu bertanya yang sudah investasi di situ kayak gimana. Nah, mereka tuh nggak terlalu fokus ke indeks-indeks yang indeks apa dan lain sebagainya. Dia fokus ke real di lapangannya seperti apa. Dan itu yang bisa menjadi kunci untuk kita bisa maju ke depannya. Baik, Tribuners dan Mas Mose dari Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas atau Aspermigas, dan dalam konteks ini sebagai pengamat atau pemerhati di bidang energi dan migas. Demikian bincang-bincang kita, nanti akan kami rangkum untuk Anda Tribuners. Ini karena memang panjang dan istilah-istilahnya tentu ada yang tidak familiar, tetapi ini adalah untuk hajat hidup orang banyak. Demikian perjumpaan kita hari ini. Saya Domu Ambarita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network, pemimpin redaksi Warta Kota Network, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.